Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita haturkan, mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan nikmat yang kita syukuri di malam hari ini menjadi jalan wasilah untuk mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak luput pula untuk kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juriatnya dan pengikutnya ila yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan tentang fadilah dan keutamaan untuk di sesi yang pertama, yaitu masih menyangkut tentang doa dengan kaitan dengan robok-robok. Kita bahas ya. Karena robok-robok ini kan tidak lama lagi, jadi kita bahas apa sih, bagaimana sudut pandang tentang akidah menyikapinya dan ilmu syar'i menyikapinya, supaya paham, jangan hanya ikut-ikut gitu. Baik ya, kalau mau jelas nanti sebagai dasar ayatnya untuk pedoman kita bicara malam ini mencari berkah, ayat 140. Nanti baru kita buka lah Pak mau Quran tadi, yang maknanya seperti ini ya, bahwa Allah itu akan membuat suatu peristiwa itu akan terjadi berulang. Nah, dalam Quran itu intinya seperti itu ya kurang lebih. Nah, kalau doa kita pahami kemarin ya, bahwa doa ini suatu permintaan, permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, itu ya makna doa kemarin itu yang kita bahas ya. Jadi seorang hamba itu memang disuruh oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Nah, ini janji Allah. Nah, sekarang tentang robok-robok. Kalau bahasa robok-robok ini ya, nanti baru kita kaitkan. Robok-robok ini dilaksanakan hanya ada di bulan Safar. Itu pun di hari terakhir Rabu. Ya, sejarah dulu kita pandang dulu sejarah ya. Di bulan Safar itu ada kejadian yang luar biasa. Nah, kemarin kan dibahas dalam khutbah kemarin kan. Cuma pembahasan terlalu panjang, sampai berapa macam sejarah. Alam ini kita ambil satu supaya tidak melebar masalahnya, supaya mudah ambil kesimpulannya. Yang paling ya menyakitkan membahasa kita itu musibah terbesar itu ya, ketika Nabi mengadakan perang Afwan namanya di bulan Safar. Ketika itu perang itu mau pasukan 200 orang ya, 200 orang kalau salah muslim itu untuk memerangi kafir Quraisy. Ketika di tengah perjalanan itu ya, dikejar oleh kaum musuh, dikepung oleh kaum musuh sampai naik ke atas bukit, lari ke bukit. Jadi salah strategi salah. Naik nak bertapur ke yang ada seorang nih pasukan tuh naik ke atas bukit sehingga mudahlah musuh itu. Jadi satu orang pun tidak ada yang selamat. Nah, sejarah Islam tuh di zaman Nabi itu mati semua, terbunuh semua dengan panglima-panglimanya. Nah, namanya itu perang Afwan, Al-Afwan namanya dalam sejarah kitab tuh. Nah, ini orang lupakan nih. Nah, jadi kisah inilah ya yang dinukil oleh Habib Husin ini dalam pandangan tasawuf.
Karena Allah ini punya sifat yang namanya kemarin apa? Al-Jabbar, yang memaksakan kehendaknya. Dasarnya pun ada dalam Quran bahwa Allah ini akan peristiwa itu akan terulang kembali. Jadi ada kekhawatiran, khauf dan raja dalam diri Habib Husin itu. Sehingga dikaitkan dah bulan Rabiul, oh ini bulan Safar nih katanya. Ada sejarah zaman dulu itu kejadian yang sangat luar biasa. Musibah buat orang Islam, buat Muslim itu musibah. Safar. Jadi musibah itulah ya, dikaitkan itulah ya oleh kerajaan Daeng Menambun itu diadakanlah robok-robok itu ya, untuk berdoa. Bukan yang nyemah sana, nyemah situ. Intinya Bang, untuk berdoa karena ada kekhawatiran bahwa Allah ini kan akan mengulang sejarah. Sejarah itu pahit itu kan, bayangkan mun kita tekahan nyaman-nyaman nonton, tangan-tangan apa? Makan lalu datang air laut. Nah, habislah cerita kita. Maka dikumpulkanlah kaum muslimin itu tadi untuk berdoa. Bahasa kasarnya itu doa tulak bala. Jadi kalau pandangan akidah ya, kalau hanya sebatas itu tidak ada kemusyrikan ya, tidak ada kesesatan. Karena secara hukum begini, acara robok-robok itu memang tidak ada nabi yang memerintahkan. Nah, karena hukumnya seperti ini, sama dengan hukum kebiasaan adat. Sama yang kita makan 3 kali sehari itu ada enggak perintah makan? Tapi ada enggak nilai kebaikannya? Jadi hukum adat yang setiap Rabu diadakan itu baik itu adat kebiasaan. Jangan kita kaitkan itu suatu perintah. Waras Rasul nih nyuruh kita ini robok-robok. Ini yang salah. Memutarbalikkan hukum namanya. Itu tidak dibolehkan. Tapi kalau kita anggap aja itu adat kebiasaan, ya, boleh. Sama kan kita makan. Kalau enggak kita hanya kita pandang itu, kalau enggak ada adat yang dilaksanakan di situ, adatnya apa? Tangan, kan ngambil sampai ke mulut. Nah, begitukah acara itu sebelum berdoa itu kan ada namanya mengumpulkan orang prosesnya kan. Nah, itu adat namanya. Nanti ngaminkan ramai-ramai, satu yang mimpinnya. Cuma yang bermasalah ini kan ada kaitan dengan klinik. Tahu klinik? Ya kan? Ini yang merusak akidah. Kalau enggak kita buat ini, ngarung makanan ke laut nih, ini baru musibah akan datangan kita. Ini dah merubah keyakinan. Kalau memang ada barang, enggak heran kita. Ada buaya yang beri makan, bagus tuh makhluk Tuhan namanya perlu makan. Yang merusak nih itulah tadi harus kita buat nih. Jadi seakan-akan wajib hukumnya. Padahal dalam Islam tidak ada, dalam syariat tidak ada. Cuma itu hukum adat. Cuma yang dikhawatirkan oleh pencetus itulah Habib Husin itulah tadi karena Allah sifatnya Al-Jabbar, memaksakan kehendaknya karena sejarah itu akan terulang. Cuma dalam ahli tafsir itu terulangnya sejarah itu dikategorikan 2 macam. Seandainya dalam Quran itu disebut namanya, orangnya dalam peristiwa itu, tidak akan mungkin terjadi katanya. Tapi kalau peristiwa sesuatu yang kejadian masa lalu, yang tidak disebutkan namanya, itu bisa terjadi, pasti terjadi itu. Kata ulama ahli tafsir. Contohlah Firaun. Firaun itu bukan nama orangnya yang ngaku Tuhan tuh, itu kan raja kan, raja Firaun kan ada Ramses 1, Ramses 2 ya kan. Jadi bisa terulang sejarahnya itu. Contoh sekarang banyak orang ngaku Tuhan, ada perguruan yang ngaku Tuhan, bahkan perkampungan Tuhan pun ada, RT-nya bisa jadi Tuhan, kampungnya Tuhan karena berguru dengan yang pelajaran ngaku Tuhan kan. Jadi RT macam ini kan itu RT. Tapi kalau masuk ngaku perguruan Tuhan, jadi Tuhan lah jadi RT-nya. Nanti kepala kampungnya begitu enggak, dusunnya nanti begitu. Jadi perkampungan Islam itu perkampungan Tuhan jadinya.
Nauzubillahi min zalik. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan doa, ya. Cuma tempatnya, karena tempat nih berdoa nih dalam hadis tuh. Bagaimana mah kalau kita ke laut? Ya boleh aja lah. Selama itu tidak kita yakin nih, oh di sini makbul nih. Berarti kita dah merubah hukum lagi. Ya kan? Bagaimana kalau ke masjid mah? Itu lebih bagus lagi daripada tepi laut. Karena itu tempat sujud. Ya. Jadi jangan dikaitkan bahwa suatu robok-robok itu ada perintah daripada Rasul. Salah kita. Berarti kita merubah hukum. Tapi kalau kita mengadakan bagaimana mah, ya silakan aja. Intinya kita berdoa. Karena tadi itulah kekhawatiran kita ini, Allah akan merubah, sejarah akan berulang, kita khawatir seperti itu. Karena meyakini Allah itu sifatnya Al-Jabbar, memaksakan kehendaknya kalau dia mau. Bisa aja terjadi. Jadi sebelum terjadi sesuatu, ibaratnya sebelum hujan, kita harus bersedia. Sebelum musibah Allah turunkan, kita bacalah tolak balak di bulan Safar ini tadi nih, di air Rabu terakhir. Kenapa di akhir Rabunya lagi terakhir, lagi minggu terakhir itu? Karena itu bulan penutup, dah hari penutup dah. Hari tutup 1 bulan tuh. Mudah-mudahan tidak akan terjadi, ya. Bulan yang berikutnya begitu. Ini ya. Jadi kalau yang robok-robok memang ada orang mengatakan itu bid'ah, itu dolalah. Cuma itulah harus disikapi dengan pandangan tauhid dan pandangan fikih. Kalau pandangan fikih, selama kita tidak mengatakan itu suatu hal yang wajib, kalau hanya kita anggap tadi seperti makan ya tadi coba, silakan aja, buat aja. Karena intinya adalah doa, permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Tadi ramai-ramai ngaminkan. Kita khawatir tadi dengan sifat Allah yang Al-Jabbar tadi. Karena Quran dah jelas itu dalam surah 40 kalau tidak salah itu, bahwa Allah itu akan mengulangkan peristiwa kejadian sejarah itu pasti berulang. Berarti zaman dulu tadi yang cerita tadi itu bisa aja terjadi. Intinya adalah musibah. Itu aja. Bayangkan 200 pasukan habis. Mungkin gitu macam ini. Jadi kan lebih baik tadi istilahnya nak hujan dah ada tanda-tandanya kan. Lebih baik kita sedia payung kan. Ini berdoalah kita. Karena Allah dah merintahkan ud'uni astajib lakum. Ya, kita yang kita doakan ya tulak bala, minta selamatkan. Tidak ada permintaan lain. Yang dilarang dalam hal melaksanakan robot-robot itu tadi hal klinik. Tahu klinik itu ya? Nanti itu bisa dilihat rekamannya itu di acara robot itu ada itu. Ada yang macam-macam lah, ada teh besar kuning dan sepaku, sirih banyak itu yang dibuang ke laut nih. Ancak, teluk, itu yang tak boleh. Karena yang nak dibalik itu tidak nampak orangnya, tidak nampak bentuknya, itu tidak boleh. Suatu pembaziran. Baik buat ketupat banyak-banyak, buat sate banyak-banyak. Kita makan sama-sama. Jelas nampak orangnya, bukan hantu makannya Pak Suya. Kita makannya. Barulah berdoa kita sama-sama kepada Allah Ta'ala dengan penuh keusuhan tadi itu, minta jauhkan bala, musibah dan sebagainya yang bisa merugikan orang-orang muslim dan muslimat. Karena Allah tadi jelas dalam Quran itu ya, akan menjadikan suatu peristiwa itu bisa berulang. Ini ya. Jadi dari dasar itulah ya, kerajaan itu mengambil kebijaksanaan, dikumpulkannya lah bala tenteranya, pasukannya, rakyatnya untuk mengadakan robok-robok bersama-sama. Cuma karena budaya kita ini dimasukin lah budaya Hindu dulu, melestarikan. Adalah yang tadi yang klinik-klinik tuh. Tapi kalau keyakinan kita, saya terjebak ke situ karena kita bukan melakukannya, orang lain melakukannya,
kita anggap itu aja suatu adat aja lah, tidak ada perintahnya lah. Ya, nah ini sedikit ya tentang masalah doa dan robok-robok. Nah, jadi paham nih, ya. Jadi bahwa kalau ada robok-robok silakan aja, selama kita tidak mengaitkan bahwa acaranya itu suatu perintah daripada Allah dan Rasul. Selama itu kita anggap itu suatu kebiasaan, adat namanya, sah-sah aja. Paham kan, Bang Man? Nah, cuma doanya di situ. Jangan hari robok-robok, doanya lain. Ya Allah, kan? Kalau panjangkan umur supaya aku bisa kawin lagi. Itu jangan seperti itu. Menyalahi daripada, ya kan? Apa yang dimaksud ngerobok-robok? Robok ini kan istilahnya kita menjauhkan suatu bala. Amin. Doalah tolong bala. Tak selamat. Nah, minimal lah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kata Nabi dah. Menyangkup dah semua itu doa pendek tapi padat. Nah, itu. Kalau mau ikut yang ulama, Allahumma bihaqil Fatihah, warsil Fatihah, itu doa tulak balak namanya. Nah, tambahlah nanti dengan doa-doa yang amalan kita itu, yang Bismillah, ya a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu jangan tinggal. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Itu jangan tinggal itu doa inti itu untuk tulak balak tuh. Nah,